wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Princess Ruby Cinta Cantika, nomor NPM 2008 dari kelas 2A Informatika. Dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Rike Diamaisora dengan NPM 032. Di sini saya sebagai audiens. Perkenalkan, saya Dila Ayu Lestari dengan nomor NPM 029. Di sini saya sebagai audiens. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial dengan Motivasi Belajar Mahasiswa. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan motivasi belajar mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Sampel penelitian berjumlah 56 mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran, kuesioner, dan dianalisis menggunakan korelasi person product moment secara manual serta dengan bantuan IBM SPSS statistik. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi person product moment sebesar 0,143 dengan nilai signifikan sebesar 0,292. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan motivasi belajar mahasiswa. Meskipun demikian, hubungan yang diperoleh bersifat positif dengan tingkat hubungan yang sangat rendah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa intensitas penggunaan media sosial tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan motivasi belajar mahasiswa. Kata kuncinya, intensitas penggunaan media sosial, korelasi person product moment, mahasiswa, motivasi belajar. Selanjutnya ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang paling banyak dimanfaatkan saat ini adalah media sosial. Kehadiran media sosial memberikan kemudahan sebagai sarana komunikasi, hiburan, serta pertukaran informasi. Selain itu, media sosial juga dimanfaatkan untuk mencari referensi, bertukar informasi akademik, dan mendukung kegiatan pembelajaran. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap akademik. Intensitas penggunaan yang tinggi dapat mengurangi waktu belajar, menurunkan konsentrasi, serta menyebabkan mahasiswa lebih fokus pada aktivitas di dunia maya dibandingkan kegiatan akademik. Menurut dari beberapa penelitian, motivasi merupakan aktivitas yang terarah pada tujuan tertentu dan dipertahankan untuk meraih prestasi, serta proses yang memberi semangat, arah, dan gigih kegiatan dalam perlakuan proses belajar. Hubungan antara penggunaan media sosial dan motivasi belajar telah menjadi perhatian berbagai peneliti. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan penggunaan media sosial dengan motivasi belajar, hasil penelitian yang diperoleh mahasiswa masih beragam. Sebagian peneliti menyatakan bahwa media sosial dapat mendukung proses pembelajaran. Sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa media sosial yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas akademik mahasiswa. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan motivasi belajar masih perlu dikaji lebih lanjut. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada
Fokus penelitian yang mengkaji hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan motivasi belajar mahasiswa menggunakan pendekatan korelasional pada mahasiswa dari berbagai bidang studi. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan motivasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Metode korelasional ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan motivasi belajar mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang menggunakan media sosial. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, yaitu responden yang bersedia mengisi kuesioner yang dibagikan melalui Google Form. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 56 mahasiswa. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang terdiri atas dua variabel, yaitu intensitas penggunaan media sosial sebagai variabel bebas atau X, dan motivasi belajar mahasiswa sebagai variabel Y. Mahasiswa intensitas penggunaan media sosial diukur berdasarkan rata-rata durasi penggunaan media sosial dalam satu hari. Variabel motivasi belajar diukur dengan 8 pertanyaan dengan skala Likert 5 tingkat, yaitu yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata atau min, dan standar deviasi. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data diuji normalitasnya menggunakan IBM SPSS statistik. Selanjutnya, hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan motivasi belajar mahasiswa dianalisis menggunakan uji korelasi person-product moment. Analisis dilakukan secara manual menggunakan rumus korelasi person-product moment, serta menggunakan bantuan IBM SPSS statistik sebagai alat verifikasi hasil perhitungan. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai signifikansi atau SIG dengan nilai signifikansi 5%, yaitu alfa sama dengan 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan dengan antara kedua variabel. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan antar kedua variabel. Koefisien korelasi dihitung menggunakan persamaan 1, yaitu RXY sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi X, N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Keterangannya, RXY itu adalah koefisien korelasi person-product moment, N itu adalah jumlah responden, X adalah skor intensitas penggunaan media sosial, Y itu adalah skor motivasi belajar mahasiswa, sigma X adalah jumlah skor variabel X, sigma Y adalah skor jumlah variabel Y, sigma X kali Y itu adalah jumlah hasil perkalian X dan Y, sigma X kuadrat itu adalah jumlah kuadrat skor variabel X, dan sigma Y kuadrat itu adalah jumlah kuadrat skor variabel Y. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel intensitas penggunaan media sosial adalah pada tabel berikut. Berdasarkan tabel 1, jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 56 mahasiswa.
Intensitas penggunaan media sosial memiliki nilai minimum sebesar 2 jam dan nilai maksimum sebesar 10 jam per hari. Nilai rata-rata atau min intensitas penggunaan media sosial sebesar 6,45 jam dengan standar deviasi sebesar 2,140. Sementara itu, variabel motivasi belajar mahasiswa memiliki nilai minimum sebesar 26 dan nilai maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata min motivasi belajar mahasiswa sebesar 34,82 dengan standar deviasi sebesar 3,522. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat penggunaan media sosial yang cukup tinggi dengan motif belajar yang relatif baik. Selanjutnya yang kedua ada tabel uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas Kolmogorov ini digunakan karena data lebih dari 50 orang. Jadi, berdasarkan tabel 2, variabel intensitas penggunaan media sosial memperoleh nilai signifikan sebesar 0,185 dan variabel motivasi belajar memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,154. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data kedua variabel berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi dan dianalisis korelasi person-product moment dapat digunakan untuk menguji hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan motivasi belajar mahasiswa. Sebelum dilakukan analisis menggunakan IPM SPSS statistik, koefisien korelasi person-product moment dihitung secara manual untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan motivasi belajar mahasiswa. Ringkasan perhitungan korelasi person-product moment secara manual, yaitu kita mendapatkan N sebesar 56, sigma X yaitu 361, sigma Y sama dengan mendapatkan 1950, sigma X kuadrat mendapatkan 2579, sigma Y kuadrat mendapatkan 68584, dan sigma XY mendapatkan 12630. Berdasarkan tabel 3, nilai yang diperoleh kemudian didistribusikan ke dalam rumus korelasi person-product moment sebagai berikut. Jadi data tersebut kita masukkan ke dalam rumus, memperoleh hasil RXY sama dengan 0,14346, dibulatkan menjadi 0,143. Berdasarkan hasil perhitungan manual, diperoleh nilai koefisien korelasi person-product moment sebesar 0,143. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar intensitas penggunaan media sosial dengan motivasi belajar mahasiswa berada pada kategori sangat rendah dan memiliki arah hubungan positif. Selanjutnya, untuk memastikan hasil perhitungan yang diperoleh, dilakukan analisis menggunakan bantuan IPM SPSS statistik yang hasilnya disajikan pada tabel 4. Berdasarkan tabel 4, diperoleh nilai koefisien korelasi person-product moment sebesar 0,143 dengan nilai signifikansi sebesar 0,292. Nilai koefisien korelasi tersebut menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat hubungan yang sangat rendah antara intensitas penggunaan media sosial dan motivasi belajar mahasiswa. Namun, nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,292 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis 0 H0 diterima dan hipotesis H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dan motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 56 mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dan motivasi belajar mahasiswa.
Hasil uji korelasi person product moment menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,143 dengan nilai signifikansi sebesar 0,292 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis H0 diterima dan hipotesis H1 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Motivasi belajar mahasiswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, yaitu seperti minat belajar, lingkungan belajar, manajemen waktu, dukungan keluarga, serta tujuan akademik yang dimiliki mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar serta melibatkan jumlah responden yang lebih luas agar diperoleh hasil data yang lebih komprehensif. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, silakan Rike bila mau bertanya. Baik, di sini saya ingin bertanya mengenai hasil penelitian ini. Ya. Mengapa media sosial itu tidak berhubungan signifikan dengan motivasi belajar? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab, karena motivasi belajar mahasiswa itu tidak hanya dipengaruhi oleh media sosial saja. Banyak beberapa faktor lain, yaitu seperti minat belajar, lingkungan belajar, manajemen waktu, serta mungkin dukungan keluarga. Itu juga bisa menjadi salah satu yang mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh ya, tidak. Oke, terima kasih. Silahkan, Dila. Saya mau bertanya tentang penelitian ini. Hmm, Apakah hasil penelitian yang tidak signifikan itu berarti penelitiannya itu gagal? Oke, apakah hasil penelitian yang tidak signifikan itu berarti penelitian gagal? Ya, Ya, jawabannya tidak, karena penelitian bertujuan menguji hipotesis berdasarkan data. Hasil tidak signifikan itu tetap termasuk temuan ilmiah yang valid dan menunjukkan bahwa pada sampel penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang signifikan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? sudah, Oke, sudah. Ya. sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.